Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haji bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat sehingga kita bisa bermuajah di dalam di dalam tatap muka kita walaupun hanya lewat YouTube. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kajian pagi hari ini kita akan membahas tentang amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah seperti zakat, puasa, berbuat baik kepada sesamanya. Jadi apabila kita dititipkan sama seseorang, baik itu berupa barang, kalau memang bukan hak kita, kalau memang itu punya orang, ya kembalikan. Jangan kita ambil walaupun orang tersebut tidak tahu. Di sini tanpa disadari, amanah ini adalah suatu yang berat. Karena kalau kita tidak bisa menjaga amanah, kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dalam satu hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'i 'alaihim huwa mas'ulu anhum. Dari Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Presiden akan diminta pertanggungjawabannya ketika dia memimpin bagaimana rakyatnya. Kepala sekolah akan diminta pertanggungjawabannya. Lurah, camat, bupati dan lain sebagainya akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang suami akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Muhammad al-Ghazali, inna awala ma yata'allaqu bir-rajuli yawmal qiyamah ahluhu wa waladuhu fayagufuna baina yadillahi Subhanahu wa ta'ala fayaquluna ya rabbana khudh bina bihaqqina minhu fa innahuma alimna ma najhal wa kana yud'imul haram wa nahnu la na'lamu tasullahu lahum minhum. Pada saat hari kiamat yang pertama kali bergantung kepada seorang suami, keluarga terdiri dari istri dan anak-anaknya. Mereka nanti akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ketika di hari kiamat nanti, ketika seorang anak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat bertanya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imatuka dan lain sebagainya. Beliau menjawab, saya tidak tahu siapa Allah, siapa Tuhan saya tidak tahu siapa Nabi saya tidak tahu apa kitab saya dan lain sebagainya. Itu semuanya itu bukan karena saya tidak mengetahui, tapi karena orang tua saya yang tidak mau mengajarinya. Bahwasannya anak adalah amanah yang mana tidak boleh kita sia-siakan. Ini peringatan buat orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Akhirnya ini anak menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta, ya Rabb, saya memohon agar bapak saya juga masuk ke dalam neraka bersama saya. Karena saya tidak kenal siapa Allah. Saya tidak mengenal siapa Nabi saya tidak kenal apa kitab saya tidak mengenal apa semuanya itu, saya tidak mengenal karena orang tua saya tidak mengajar. Orang tua saya enak-enakan hadir di pengajian, saya minum minuman.
Orang tua saya hadir ke tempat majelis ilmu, tapi saya sedang berbuat yang tidak diridhoi oleh Engkau ya Rabb. Maka saya memohon kepada Engkau ya Rabb agar orang tua saya dimasukkan ke dalam neraka bersama saya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Lihat, ketika itu orang tua itu dipanggil, ditanya, apakah ini benar anakmu? Benar. Waktu di dunia kamu tidak mengajarkan dia sholat, waktu di dunia kamu tidak mengenalkan Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan tidak mengajarkan bagaimana puasa dan lain sebagainya. Tidak. Bahwasannya anak adalah amanah, dan setiap amanah kau sia-siakan amanah adalah dosa besar, maka kau dan anak engkau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara anak kita akhirnya kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pemimpin-pemimpin akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Wahai presiden, kau akan nanti diminta pertanggungjawaban. Bagaimana? Lihat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar dia tidak tidur, dia muter lihat orang warganya. Karena kenapa? Mempunyai tanggung jawab. Jadi setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wahai pemimpin-pemimpin yang mempunyai jabatan-jabatan, ayo kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena jabatan kita yang tidak kita amanah dengan jabatan kita. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kemudian amanah dibagi menjadi 3. Yang pertama amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Contoh amanah kepada Allah yaitu menjalankan semua perintahnya, jauhin larangannya, kerjain perintahnya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kalau bukan hak kita, kalau bukan milik kita, jangan kita ambil. Ini adalah suatu kerugian besar buat kita semuanya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Adapun yang terakhir, amanah terhadap diri sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Oleh karena itu mari kita apabila diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti jabatan, jadilah seorang imam yang benar. Sebagaimana nanti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Yang mana nanti ada 7 golongan yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana orang sedang kepanasan, kita tidak kepanasan. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini akan dapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pemimpin ini benar, kalau pemimpin ini berjalan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka mereka akan merasakan bagaimana pedihnya mereka dengan menyia-nyiakan amanah yang telah Allah berikan kepadanya. Jabatan, kekayaan, kepintaran, kecantikan, semuanya itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mata yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk melihat keindahan-keindahan Allah. Mulut yang Allah ciptakan kita untuk kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, membaca salawat kepada Nabi Muhammad, bukan untuk menyakiti hati orang lain, bukan untuk memakiin orang lain dan lain sebagainya. La hasya wa kallah. Tangan yang Allah ciptakan ini adalah untuk kita pergunakan yang baik-baik. Oleh karena itu mari
kita jaga amanah-amanah yang Allah telah berikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang Allah inginkan kita bisa menjadikan yang terbaik, karena kita hidup di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala pemimpin-pemimpin kita, presiden kita, kepala sekolah kita, bupati kita, lurah kita, wali kota kita dan gubernur kita, mudah-mudahan Allah berikan amanah yang begitu besar, bisa dijaga amanah tersebut dan bisa menjalankan apa yang telah diperintahkan ya Rabb. Mudah-mudahan Allah berikan semuanya taufik wal hidayah kepada kita. Apabila nanti kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa baik jabatan, kepintaran dan lain sebagainya, semoga kita bisa mengamalkan semuanya, bisa menjalankan sesuai dengan syariatnya Allah, sesuai dengan syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Rabb Allah angkat penyakit yang ada di Indonesia, penyakit wabah corona ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Allah sembuhkan orang yang lagi sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Allah berikan kesehatannya ya Rabb. Mudah-mudahan segala hajat kita, hajat orang tua kita, teman kita, guru-guru kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iqbal du'ana ya Allah wa la tukhayyib raja'ana wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kalian adalah kalian bagaimana cerita tentang amanah buat diri kalian sendiri. Tolong bikin cerita amanah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.